ya di Puskesmas ya. Jadi hari ini saya akan ngejelasin mengenai buku Bagan dari MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit. Kurang lebih ibu-ibu sudah tahu kah atau sudah pernah dengar kah ini mengenai MTBS ini? Saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Mungkin ibu belum pernah dengar ya. Pernah. Jadi ini memang dulu pernah ada yang 2019, sekarang sudah ada yang terbaru. Jadi MTBS ini apa sih? MTBS ini atau buku Bagan MTBS ini membantu, alat yang membantu untuk teman-teman, terutama yang di Pustu, di Polides, untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, untuk bisa klasifikasi atau menyaring untuk pasien anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Jadi misalkan sakitnya apa, tidak ada dokter, bisa di sini semua lengkap ya. Jadi buku Bagan MTBS ini terbagi jadi dua. Dia ada yang Manajemen Terpadu Balita Sakit sama yang bayi muda. Nanti ada dua bagian. Buku Bagan ini sebagai patokan untuk melihat kita harus ngapain. Juga ada ini formulir yang sudah saya kasih ini ya. Nah ini yang harus diisi nanti ketika pasien-pasien datang. Ini diisi, dia ada kolom-kolomnya sesuai dengan keadaannya si pasien. Jadi kita bisa tahu apakah dia penyakit berat, apakah sedang atau tidak perlu dirujuk untuk pengobatan, gitu ya. Karena apa? Karena banyak bayi-bayi terutama di Indonesia itu sering sekali kita kecolongan, terutama pada penyakit-penyakit yang ada di bagian ini. Misalkan pada penyakit pernafasan, diare, demam, campak, demam berdarah, gizi. Nah itu seringkali lewat. Oleh karena itu makanya dari Kemenkes juga memberikan MTBS yang terbaru ini ya. Kita sama-sama lihat ya di sini ya. Nah untuk MTBS ini contohnya kita yang pertama ya, klasifikasi dan tindakan pengobatan untuk memeriksa tanda bahaya umum pada bayi. Tanda bahaya umum kita bisa melihat dari penampilannya, usaha napasnya sama sirkulasi. Penampilan, usaha napas, sirkulasi apa aja sih? Tenang, semuanya sudah jelas di sini. Jadi kita tinggal nanyain semua yang ada di bagian ini. Nanti misalkan pasiennya datangnya dengan kejang, oke, berarti ini kan di bagian penampilan, berarti penampilannya ada masalah. Misalkan di bagian sirkulasinya ternyata kulitnya kemerahan seperti ini, oh berarti dia ada masalah di sirkulasinya. Kalau kita sudah dapat dua, misalkan ya kita tulis di sini kan, terus kita lihat di sini. Oh ternyata di sini dari dua itu masuknya ke yang tengah. Oh itu bagian klasifikasinya apa? Penyakit sangat berat. Ditulis. Berarti ibu-ibu udah tahu nih. Ibu bidan di Pustu ini bahkan sudah tahu tanpa harus konsul dulu. Udah ngerti pakai buku ini. Oh ini masuk penyakit sangat berat nih. Harus ngapain? Di tindakan pengobatannya juga sudah jelas. Kalau semuanya bagus dia masuk yang hijau. Secara umum nanti warnanya ada 3. Contohnya yang ini ya. Dengan menderita diare, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kalau yang merah biasanya dia berat dan harus dirujuk. Kalau yang kuning mungkin bisa ditangani. Kalau yang hijau biasanya tidak perlu pengobatan. Semua lengkap di sini, tinggal diikuti ya. Terus untuk pengobatan-pengobatannya, misalkan ibu bingung, dok kan kita bingung pengobatannya apa? Tenang, jika di sini dikasihkan pengobatan, coba dibaca sampai di belakang. Nah, di belakang sudah jelas semuanya. Untuk pemberian vitamin A, dosisnya berapa, umurnya berapa, semua jelas di sini. Jadi tinggal dilihat di sini. Jadi pada keadaan darurat atau keadaan yang sulit sinyalnya tanpa perlu konsul ke dokter pun, tindakan awal sudah bisa dilakukan dari sini. Ya, nanti semua keadaan pasien dicatat di formulirnya, baru klasifikasinya lihat dari Bagan, terus mesti ngapain lihat juga dari Bagan. Di sini sudah lengkap sekali. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kan? Kalau seumpamanya pengobatannya itu kan dok, selama ini kan kita selalu konsul ke dokter. Kalau kita selesai ini, apakah tidak apa-apa dok? Tidak ada masalah. Jadi ini memang sudah didesain buat Pustu-pustu atau Polides, terutama bagian yang sulit sekali terjangkau ya, untuk yang tidak ada dokter itu bisa, karena pengobatan di sini termasuk pengobatan awal, pengobatan tata laksana awal aja. Untuk pengobatan antibiotiknya pun sudah yang standar, jadi tidak ada masalah di sini.
tidak ada obat-obatan yang berat, jadi sangat aman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gini nah dok, Mm-mm. apakah setiap bayi di atas 2 bulan yang berkunjung ke puskesmas yang dalam keadaan sakit wajib diperiksa MTBS-nya dok? Betul. Jadi pertanyaannya bagus banget ya. Jadi tadi kan awalnya saya bilang ada MTBS sama bayi muda. Jadi bagi dari dua ya, ada manajemen terpadu balita sakit sama yang muda. Kalau yang balita sakit kita hanya periksa ketika dia umurnya dari 6 bulan sampai 5 tahun. 2 bulan sampai 5 tahun. Kalau misalkan yang bayi muda itu baru diperiksa seluruhnya. Jadi kalau yang bayi muda di bawah 2 bulan di sini juga ada. Nah, mana tuh? Ada, pokoknya di sini dibagi 2. Ada yang bayi sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, di sebelah kirinya kita bisa gampang lihatnya. Ini yang bayi muda baru dari 2 bulan. Kalau kurang dari 2 bulan, semuanya harus kita periksa menggunakan formulir ini. Tapi kalau misalkan 2 bulan sampai 5 tahun, baru kalau sakit aja baru kita periksa. Kalau bayi muda harus semuanya. Kalau 2 bulan sampai 5 tahun sakit aja baru kita periksa. Ya. Terus status gizinya dok? Status gizinya betul. Status gizinya juga mesti diukur ya, mesti dinilai. Di formulir ini sudah ada di bagian belakang. Jadi status gizinya dapat dari mana kan ibu-ibu atau anaknya kan sering ke posyandu ya. Jadi statusnya sudah ada datanya. Kalaupun tidak, penggunaan tabel atau plotting menggunakan yang dibuka itu sudah sangat membantu ya. Jadi di MTBS ini nggak cuma hanya sakit, sampai ke bagian gizi juga semua ada ya, tetap diukur ya. Nanti ada klasifikasi dan tata laksananya di buku ini lengkap semua. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, jadi saya kira semuanya bisa ya menggunakan buku bagan ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti di lain waktu kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai penggunaan buku ini ya. Kurang lebih terima